Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aulia Putri Hanapi dengan NIM 24108020003. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas matematika ekonomi untuk ujian tengah semester, yang dimana akan menjelaskan satu materi yang berjudul fungsi linear. Sebelumnya, apa itu fungsi? Fungsi merupakan bentuk hubungan matematika yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya, yang dimana fungsi ini dibentuk dengan unsur, yaitu merupakan variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah pembentuk fungsi yang mewakili faktor tertentu dengan lambang huruf Latin, biasanya dilambangkan dengan huruf X atau Y. Selanjutnya ada koefisien, yang dimana koefisien adalah bilangan yang terkait pada suatu variabel. Contohnya adalah 2x, jadi x-nya itu merupakan variabel dan 2 itu merupakan koefisiennya. Dan yang terakhir itu ada unsur konstanta. Ya nggak apa-apa Pak, salah dikit ya, buru-buru ini. Konstanta ialah bilangan yang terdiri dari angka, yang dimana angka ini berdiri sendiri, tidak ditemani oleh koefisien atau variabel. Selanjutnya ada notasi. Notasi dari fungsi linear ini bentuk umumnya yaitu y sama dengan fx. Contohnya itu 2 sama dengan fx sama dengan 5 plus 0,8x, yang dimana fx itu merupakan fungsinya dan 5 itu merupakan konstanta, 0,8 itu koefisien, dan 0,8 yang x-nya itu adalah merupakan variabelnya. Next, ada jenis-jenis fungsi linear. Yang pertama itu ada fungsi aljabar, yang dimana fungsi aljabar ini kemudian diklasifikasikan menjadi rasional dan irasional. Yang rasional ini berorientasi kepada polinomial, linear, kuadrat, kubik, bikuadrat, dan fungsi pangkat. Selanjutnya ada fungsi non-aljabar atau transcendent. Yang termasuk ke dalam fungsi non-aljabar itu ada eksponensial, logaritmik, trigonometrik, dan hiperbolik. Biasanya di fungsi linear itu akan menggunakan fungsi aljabar yang kuadrat, kalau enggak yang kubik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan persamaan linear. Jadi pembentukan ini terdiri dari empat. Yang pertama itu ada dui koordinat, yang kedua ada koordinat lereng, ketiga ada penggal lereng, dan yang terakhir itu ada dui penggal. Yang dimana dui koordinat ini merupakan terdiri dari dua buah titik yang dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila ada dua buah titik dengan koordinat masing-masing x1 y1 dan x2 y2, maka rumus persamaan linearnya menjadi y minus y1 per y2 minus y1 sama dengan x minus x1 per x2 minus x1. Selanjutnya ada koordinat lereng. Koordinat lereng ini apabila titik A dengan koordinat x1 y1 dan lereng garisnya B, maka persamaan linearnya adalah y minus y1 sama dengan b dikali x minus x1. Selanjutnya ada penggal lereng. Apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis disimbolkan dengan B yang memenuhi persamaan tersebut, maka persamaan linearnya adalah y sama dengan A plus bx. A merupakan penggal dan B itu merupakan lerengnya, yaitu titik kemiringannya. Dan yang terakhir itu ada dui penggal. Apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika x sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal ketika y sama dengan 0, maka linearnya adalah y sama dengan ax minus a per cx, yang dimana a merupakan penggal vertikal dan c merupakan penggal horizontal. Adapun akar-akar persamaan linear itu terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada substitusi atau mengganti, kemudian ada eliminasi atau mengurangi, dan yang terakhir ada determinan. Selanjutnya ada hubungan dua garis lurus. Dalam sistem sepasang sumbu silang ada 4 hubungan yang terbentuk. Yang pertama berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Selanjutnya ada penerapan ekonomi.
dalam penerapan ekonominya, dalam teori ekonomi mikro itu terbagi menjadi fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Selanjutnya ada keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Kemudian ada fungsi biaya dan fungsi penerimaan, ada keuntungan, kerugian, dan analisis peluang pokok, dan yang terakhir ada fungsi anggaran. Selanjutnya penerapan ekonomi dalam teori ekonomi makro. Yang pertama itu ada fungsi pajak, investasi, impor, pendapatan nasional, dan analisis ISLM. Selanjutnya ada fungsi permintaan dan penawaran. Teori permintaan, jika harga meningkat, maka permintaan menurun. Pun sebaliknya, jika harga menurun, maka permintaan meningkat. Selanjutnya ada teori penawaran. Jika harga meningkat, maka penawaran barang meningkat. Berlaku sebaliknya, jika harga menurun, maka penawaran barang menurun. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium jika jumlah barang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di sini rumusnya itu biasa kita kenal dengan QD sama dengan QS. Kemudian ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Dan yang terakhir terciptanya harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Selanjutnya ada pengaruh pajak. Harga jual naik dan jumlah barang yang diminta berkurang. Kemudian ada pengaruh subsidi, harga jual turun dan jumlah barang yang diminta bertambah. Terakhir, keseimbangan pasar dua macam barang. Jika produk X dan produk Y memiliki hubungan substitusi atau komplement, maka QDX sama dengan FPX PY. Pun QDY sama dengan FPY PX. Keseimbangan untuk kedua macam produk X itu sama dengan QDX sama dengan QSX. Produk Y sama dengan QDY sama dengan QSY. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.